sini aja biar nanti lebih mudah. Ibu Sarifah, sini kalau mau bertanya maju. Nanti bergantian ya, Ibu dulu yang pertama, yang kedua, nanti yang ketiga dari Ibu Sarifah Cibarisa. Kebetulan anggota daripada organisasi saya. Baik, silakan Ibu, nanti saya catat pertanyaannya. Mungkin nanti tiga-tiganya disampaikan dulu pertanyaannya. Silakan. Ya. Silakan Ibu, perkenalkan dengan siapa barangkali teman-teman. Kalau Bu Maharani tadi kayaknya udah kenal, tapi teman-teman belum kenal ya. Silakan Ibu memperkenalkan dulu, kemudian apa yang mau bertanyakan. Nanti akan dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli, saya punya anak disabilitas tunarungu dan kebetulan saya masuk juga jadi PPDI juga, jadi saya masuk di PPDI anak saya bisa terakses untuk kerja di pengadilan negeri sekarang karena lewat jalur inklusif. Barakallah, sukses Ibu Yuli ya, bangga ya putranya walaupun ada keterbatasan bisa masuk ke dinas ya. Sangat karena tidak banyak kesempatan, tapi di era ini tuh inklusif dan terdata. Barakallah. Jadi saya bersyukur sudah mudah-mudahan kedepannya tuh untuk anak disabilitas itu lebih bisa terakses. Barakallah insyaallah. Yang jadi pertanyaan saya. Pertanyaannya apa Bu Yuli? Gimana caranya untuk disabilitas itu bisa diakses secara baik, yang sementara ini disabilitas itu masih merasa terpinggirkan. Jadi Ibu Rani sebagai ketua HWDI juga sekjen PPDI, tolong kami sebagai orang tua yang punya disabilitas itu lebih harus bagaimana untuk bisa mengakses itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya masih banyak diskriminasi ya Ibu ya. Masya Allah. Baik. Nanti untuk jawabannya sekalian nanti dari pertanyaan yang lain ya. Ya. Baik untuk Ibu Yuli, terima kasih pertanyaannya. Kemudian lanjut. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Ibu. Oh, barakallah. Iya, hadiah dulu ya. Oh iya. Baik, ditunggu aja dulu ya. Bu Yuli, silakan Ibu perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Dewa Yunisi dari Pekabin Hati. Saya sangat berterima kasih Ibu dari menjadi inspirasi buat saya terutama pribadi ya pagi hari ini. Setelah melihat kalau kita tadi kan melihat banyak prestasi yang Ibu dapatkan atau cerita yang Ibu bagikan dan banyak quote-quote yang sudah kita dapatkan pagi ini. Cuma satu hal pertanyaan saya. Bagaimana Ibu bisa proses dari yang Ibu bisa melakukan banyak hal terus tidak, terus gimana prosesnya ketika Ibu bisa berdamai dengan diri sendiri dan menyadari kemampuan itu bisa timbul gitu bahwa Ibu itu harus bangkit itu seperti apa? Karena mungkin yang hadir di sini mungkin kita secara fisik normal, tapi mungkin ada hal yang begini loh. Aku tuh bisa apa ya gitu, aku tuh bisa apa, karena ada hal yang gini Bu, aku cuman remahan rengginang, artinya merendahkan sendiri, padahal itu harusnya kita sadar bahwa kita itu luar biasa gitu. Apa hal yang Ibu lewati itu mungkin bisa Ibu bagikan. Terima kasih Bu Ida. Berarti secara singkatnya bagaimana proses yang dilewati saat Ibu bisa bangkit dan bangkit dari keterpurukan ya setelah tadi musibah kecelakaan Ibu ya. Nanti untuk pertanyaan yang nomor 2 dari Ibu Ida apakah Binakit. Baik, kita simpan dulu ya. Selanjutnya Ibu Sarifah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Ibu Sarifah dari PK Azalia Sidang Mulia Cibarusah. Saya tadi menyimak ya, sungguh luar biasa perjuangan Ibu ya dalam membangkitkan kepercayaan diri. Dan itu juga bisa ya untuk ibu-ibu semua yang menyandang gelar single parent, karena saya juga pernah mengalami proses sebagai single parent Bu, luar biasa. Anak 2 harus ditanggung sendiri karena memang kondisi ayahnya memang
kurang mampu ya. Saya tidak bilang dia tidak mau ini. Nah itu salah satu inspiratif ya ibu ya. Dan sekarang saya juga Bu lagi membina nih salah satu yang boleh dibilang masih ponakan saya, ibu. Dia suaminya diculik siluman. Saya bilangnya siluman ya. Mohon maaf dalam tanda kutip Ibu Sarifah ya. Jadi saya sedang membina, sedang membangkitkan semangat ya. Jadi binaan saya ini ya masih boleh dibilang masih family ya. Itu luar biasa. Dia dulu pekerja keras ibu. Dia kerja di puskesmas bagian farmasi. Setelah menikah dia harus berhenti karena suaminya melarang. Dan kenyataannya udah 7 tahun menikah malah ditinggal. Dan sekarang saya sedang membangkitkan luar biasa nih. Tapi saya juga tadi begitu ada ibu yang bicara kalau ada KDRT atau apa gitu ya. Nah di sini mungkin agak melenceng dari kisah ibu ya. Saya cuma mau minta tanya juga sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Anak ini sebenarnya ingin mengajukan pelaporan ke kepolisian Bu. Cuma karena tidak ada pendampingan kita juga ngeri. Karena tahu sendirilah ya. Di kita maaf ya bukannya mau ini tetap UUD berjalan. Tapi mungkin kalau didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk membuat pelaporan apakah bisa gitu Bu. Soalnya anak 2 yang satu baru umur 6 tahun, yang satu umur 2 tahun, anak ini posisi sedang benar-benar terpuruk ya lahir batin. Dan alhamdulillah anak ini sukses Bu bikin kue. Dia memang ibunya dulu adalah pembuat kue dan sekarang setiap saya ada orderan pun selalu saya karyakan. Dan dia perlahan tapi pasti dia sudah mulai bangkit, cuma untuk menyelesaikan secara negara atau secara apa ini supaya si pihak laki-lakinya mau bertanggung jawab gitu Bu. Kalau namanya jodoh kan udah urusan Tuhan ya, kalau memang harus cerai. Jadi saya cuma minta bagaimana solusinya Bu agar bisa, karena si pihak laki-lakinya selalu bilang sabar dan sabar sampai akhirnya kecolongan gitu kan. Baik, mungkin saya bisa menengahi ya Bu Sarifah. Ya, boleh. Intinya gini Ibu, jadi Bu Sarifah ini punya saudara atau mungkin binaan tadi ya? Iya, binaan lah. Nah, ini mau ngadvis ke Ibu bahwasanya Ibu dari 2 anak ya yang masih di bawah umur, suaminya tadi katanya dibawa kabur sama diculik siluman atau pelakor lah Ibu. Nah, mungkin nanti advisnya tadi kaget pelakor Ibu. Dia tidak update. Aduh. Hari ini banyak soalnya Ibu tuh ya. Bu, di TikTok kan lagi itu. Ya kan? Kalau suami tak panjang umur diambil Tuhan, kalaupun itu bisa diambil siluman gitu. Mungkin itu advisnya Ibu Sarifah nanti bisa ditindaklanjuti sama Ibu Maharani. Bagaimana sebaiknya Ibu Sarifah nanti untuk memberikan saran dan masukan kepada itu Bu. Maksudnya saya udah memberikan motivasi ke ini, cuma nanti juga saya juga minta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan apakah bisa ada pendampingan gitu untuk menyembuhkan mental terutama ya ini ya jadi pelajaran buat kita ibu-ibu semua. Ketika kita dilarang kerja sama suami, jawab dengan baik, Pak, aku akan tetap berkarya karena bagaimanapun sudah biasa punya uang sendiri, jangan sampai dilarang untuk berkarya gitu ya ibu-ibu ya. Begitu sudah dilarang, ditinggalkan. Ini udah dilarang, sudah mendem, kagak bisa ngapa-ngapain, anak 2 masih kecil, ditinggalin tanpa ada harta sepeser pun. Luar biasa kan? Baik, menyembuhkan mentalnya gitu ya. Terima kasih Bu Sarifah. Ya, ada hadiah dari Ibu Maharani dan teman-teman. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.